Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Mudah-mudahan ini pagi yang begitu menyemangati buat kita semuanya. Ya, sehingga kemudian semua energi kita menjadi positif dan selalu siap untuk menghadapi apapun tantangan yang kita hadapi pada hari ini. Alhamdulillah, bareng ketemu lagi dengan saya dalam briefing, ya. Breakfast Inspiring. Nah, lihat nih, saya lagi makan apa nih? Ini nasi goreng, kawan-kawan sekalian. Biasa, istri saya pagi-pagi kadang juga suka masak ya buat anak-anak. Ini ada nasi goreng, ada timunnya tuh. Tuh ada timunnya, ada ayam suwir-suwir. Ya, mudah-mudahan sahabat juga sudah makan semuanya. Saya kemudian bisa menikmati briefing ini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Mantap jiwa. Kawan-kawan sekalian, ada yang pernah ke Jepang? Ya, di Jepang itu salah satu moda transportasi yang terkenal namanya adalah Shinkansen. Kalian tahu kecepatannya berapa? Ya, sampai 300 km per jam. Ya, kecepatannya sangat cepat gitu kan. Sehingga kemudian kecepatan yang begitu cepat itu membuat kita mudah untuk berpindah satu kota ke kota yang lain. Di Jepang itu begitu mudah gitu kan. Moda transportasinya pun juga sangat bisa diandalkan dengan estimated time arrival-nya juga lebih presisi. Nah, coba bayangkan kalau dengan kita di Indonesia kita punya, nah ini kawan-kawan bisa lihat di sini kan, mohon maaf ya, kereta api di kita gitu kan, kecepatannya mungkin cuma 60 atau 80 km per jam. Jadi hanya 1/5 kecepatan yang bisa dilakukan oleh si Shinkansen tadi. Apa sebabnya? Nah, tentu kita bicara di sini banyak ya. Ada banyak kajian lah. Oh iya, ini nggak mendukung infrastrukturnya, bla bla blanya. Tapi poin utama yang mau saya angkat pada kesempatan kali ini adalah bicara tentang mindset. Ya, di Shinkansen semua gerbong itu punya mesin, sehingga mereka punya kecepatan untuk berlari tidak hanya pada lokomotifnya. Kalau di kereta di Indonesia gerbongnya nggak punya mesin, jadi hanya ditarik. Nah, kalau di Shinkansen semua gerbong itu punya kecepatan untuk berlari, punya kemampuan, gitu kan? Karena ada mesinnya. Nah, sama juga dengan kita pas kita bicara tentang organisasi. Nah, nanti kita akan kaitkan dan ini akan menarik diskusi kita mudah-mudahan pada hari ini. Tapi jangan lupa kawan-kawan lain, ya kawan-kawan semuanya like, share, and comment dan juga subscribe ya. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kemudian nanti setiap kita punya konten baru nanti kawan-kawan bisa segera dapat update-nya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kawan-kawan sekalian, ini kan kita masih di era pandemi. Kemarin kita bahas tentang banyak ya kan yang komplain terkait dengan PPKM gitu kan, yang semua jadi terbatas. Dan ini mendisrupsi kawan-kawan sekalian bisnis ya, khususnya ya banyak orang kemudian kehilangan pekerjaan, banyak bisnis yang gulung tikar. Nah, kemudian kita kemarin singgung tentang disrupsi. Karena sejatinya ini pandemi kita nggak tahu sampai kapan. Ya, karena ini uncertainty kan, kemarin kita sebut istilah VUCA itu kan, volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity gitu kan. Ini ada kondisi uncertainty yang kita nggak tahu nih kapan. Tapi yang kita pengen jelaskan juga dan bahwasanya kalaupun pandemi sebut saja, let's say gitu kan 2021 ini selesai semuanya. Tapi apakah disrupsinya sudah selesai? Belum tentu kan? Ya kan? Toh kita udah tahu kan sebelum pandemi ini datang, itu kita sudah tahu ada disruptor namanya digital technology. Begitu kan, yang kemudian semuanya menjadi sangat cepat, menjadi murah, menjadi serba mungkin. Ya, IoT lah orang bilang, Internet of Things. Semuanya serba internet gitu kan. Nah, ini yang yang mendukung tadi VUCA tadi gitu kan, volatility ya kan, uncertainty, complexity and ambiguity. Jadi semuanya kondisinya jadi serba nggak bisa seperti normalnya yang kita miliki sebelumnya. Kenapa disebut disrupsi? Karena disorder. Ada kondisi yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya seperti kondisi dalam keadaan normal gitu kan kawan sekalian. Nah, maka kemudian saya mau mengajak kemudian bagaimana kita menyikapinya gitu kan. Ketika bicara disrupsi, ada VUCA, ada uncertainty ya kan. Oh, kalau pandemi sudah selesai apakah kita akan kembali ke kondisi semula? Oh, belum tentu. Gitu kan. Nah, terus bagaimana dong? Nah, maka kemudian kalau kemarin saya ajak tentang agile mindset. Nah, kenapa tadi saya kaitkan juga dengan yang namanya Shinkansen tadi. Kita pengen ngajak ini bicaranya tidak tentang pemerintah saja. Kalau di organisasi, di perusahaan tidak hanya tentang CEO-nya saja atau owner-nya saja atau business leader-nya saja, tapi semua orang
ya, semua anak bangsa punya semangat, punya tanggung jawab yang sama untuk membangun. Semua orang, semua SDM yang ada di sebuah organisasi, sebuah perusahaan punya semangat, punya mentalitas, punya mindset yang tepat untuk kemudian bisa menghadapi kondisi apapun tadi. Tadi Shinkansen itu ceritanya kan. Di setiap gerbong ada mesinnya. Ini nggak cuma tentang lokomotif, ya kan? Nah, itu yang mau kita bahas tentang kalau kemarin agile mindset. Nah, ini yang lebih luas bicara tentang winning mindset, winning mentality. Ya, kalau kita punya mindset pemenang, mindset juara, maka kemudian mentalitas kita pun juga akan menjadi mentalitas juara. Dan ini berbeda tentunya kan, kalau misal tadi kan kita dapatin banyak orang yang komplain gitu kan. Boleh nggak sih komplain? Ya boleh-boleh saja, asal ada takarannya. Kalau komplainnya too much gitu kan, nah hati-hati juga gitu kan. Karena mentalitas, pure mentality itu kan, kalau ada tadi mentalitas pemenang, ada mentalitas pencundang gitu kan. Ada mentalitas orang kaya, ada mentalitas orang miskin gitu kan. Kita bicaranya biasanya kalau mentalitas pecundang atau juga pure mentalitas orang miskin, bicaranya seringnya adalah blame others gitu kan, menyalahkan terus gitu kan. Fokusnya pada apa? Fokusnya pada masalah, pada masa lalu. Dulu kita nggak begitu, dulu kita begini, kita bisa begini gitu kan. Tapi kalau kemudian apakah masa depan itu akan bisa kita tentukan dengan kondisi mentalitas yang seperti itu? Oh, hati-hati gitu kan kawan sekalian. Nah, makanya ini penting kita tadi ngangkat tentang winning mindset, winning mentality. Nah, kalau kalian ingat kemarin pas kita bicara tentang mindset kan kita merujuk pada bukunya si siapa, Carol Dweck ya, tentang mindset. Jadi mana di sini dijelaskan ada dua, ya ada fixed mindset, ada growth mindset. Nah, winning mentality, winning mindset, winning mentality ini identik dengan growth mindset. Kenapa ya? Karena bicara embracing the change, embracing the challenges gitu kan, bicara persist in obstacles gitu kan, bicaranya see effort as necessary, ya kan. Masalah itu bukan masalah, tantangan itu sesungguhnya bukan masalah, ya kan, tapi disebut sebagai opportunity. Maka ingat kalau kemarin bahasanya opportunity to learn, ya kan, ada kesempatan, ada peluang untuk belajar and improve dan juga berkembang. Itu pas kita bicara tentang kemarin ya, tentang definisi agile mindset. Nah, kemudian apa nih? Ya, pas bicara tentang winning mentality, winning mindset tadi, ya sama gitu kan kawan sekalian. Kita ingin tadi tuh setiap orang itu mengasup mentalitas para juara. Nggak harus nunggu pemerintahnya, presidennya siapapun, nggak peduli. Setiap kita punya tanggung jawab, ya kan, anak bangsa ini. Siapapun CEO-nya di perusahaan Anda, itu tidak masalah, tidak peduli, ya kan. Tapi kalau Anda, setiap kita punya semangat, ya kan, punya mentalitas yang tepat, punya mindset yang tepat, yaitu mindset para pemenang, ya kan, mentalitas para pemenang, maka mestinya kita bisa seperti Shinkansen tadi. Iya, tentu penting kalau di sebuah organisasi ada yang namanya leadership, ada yang namanya manajemen. Organisasi apapun, termasuk organisasi negara, maka penting juga tentunya leaders, ya kan, bukan kita menafikan leaders, tapi maksud saya gini, kita pengen seperti Shinkansen memastikan di setiap gerbong, ya. Kalau gerbong itu ibaratnya adalah SDM di sebuah organisasi, sebuah perusahaan, yaitu anak bangsa di setiap sebuah bangsa, sebuah negara, gitu kan. Jadi setiap gerbong itu ada mesinnya. Jadi nggak harus nunggu siapa sih, ya kan? Oh presidennya, oh CEO-nya, oh kepala rombongannya, oh pimpinan organisasinya. Tidak harus selalu menunggu. Tapi mentalitasnya ada mentalitas para pemenang tadi. Mindsetnya ada mindset para pemenang tadi. Yang kita sebut sebagai growth mindset, kemudian menurun itu equal dengan winning mindset, winning mentality. Jadi gitu kan kawan sekalian. Nah, bahkan nih kalau kawan-kawan tahu, misal kalau kita bicara gini, growth mindset itu dia tidak anti terhadap yang namanya sebut saya kegagalan, jatuh, bangun gitu kan. Misalnya kita serang pandemi, ada yang bangkrut, ya kan, ada yang di PHK, ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang kena misalnya COVID dan kemudian bahkan sampai harus waktu berbulan lama gitu kan, mungkin berhari-hari, 2 minggu, 3 minggu bahkan lebih untuk melakukan pemulihan gitu. Mungkin secara mentalitasnya itu juga akan ada down, ya kan, akan down gitu, akan aduh kok begini banget sih gitu kan, ekonominya susah, kita mau kemana-mana juga harus pakai social distancing, physical distancing gitu kan, nggak bebas amat sih gitu kan. Tapi kemudian kawan-kawan sekalian, ini kita sebut misalnya, kita anggap aja ini sebuah failures gitu kan, kegagalan, mungkin kondisi kebangkrutan, di PHK, kehilangan pekerjaan, segala macam itu kita sebut saja tadi sebuah kondisi kegagalan misalnya.
Tapi buat seorang yang punya mindset pemenang atau winning mindset, ya yang punya mentalitas para juara, ya kan, winning mentality, ya kan, yang berbasis growth mindset tadi, itu tidak masalah, ya kan. Maka kalau di dunia entrepreneurship disebutkan tidak masalah Anda jatuh 2 kali, 5 kali. Setiap Anda jatuh 5 kali, bangun ke 6 kalinya. Jatuh lagi ke 6 kalinya, bangun lagi ke 7 kalinya. Jadi terus. Jadi punya semangat untuk bangkit. Maka kemudian saya mengutip ada buku bagus, nanti kapan-kapan kita resensi bukunya ya. Judulnya The Creator's Code ya. Ini dari Amy Wilkinson. Dan menyebut salah satu poin di di creator coach itu ya, seorang yang punya mentalitas mengkreasi, dan ini winning mentality juga, ya kan? Dia menyebut salah satu adalah fail wisely. Jadi bahkan disarankan setiap orang yang mau memiliki creator code ini ya, itu harus punya namanya kegagalan. Jadi dia harus punya namanya di sini sebut failure ratio. Nah, kalian bisa bayangkan. Jadi ada rasio kegagalan. Artinya nggak mungkin manusia ini perfect, nggak pernah sama sekali gagal. Walau kita saja dari kecil dulu belajar berjalan, kan ada jatuhnya kan. Waktu kita masih kecil ya kan, awalnya kan tiduran, kemudian kita bisa tengkurap, kemudian bisa, bahasa Jawa itu berangkang gitu kan. Kemudian akhirnya bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan tita-tita, dan kemudian jalan lebih cepat, bahkan kemudian bisa berlari, melompat segala macam. Tapi apakah kemudian semuanya mulus? Oh enggak kan? Ada kalanya jatuh dari duduk, jatuh gitu kan. Kemudian dari posisi duduk mau berdiri, jatuh lagi. Jalan 1-2 langkah, jatuh lagi. Itu kan kita sudah belajar sesungguhnya di situ. Ya kan? Itu yang kita sebut sebagai failure ratio. Nah, dalam berbisnis, dalam kita berprofesi, bekerja sebagai seorang profesional gitu kan, kita akan mengalami juga yang namanya failure ratio. Nah, nggak apa-apa maka disebut fail wisely, kok kata si Amy Wilkinson tadi. Nggak apa-apa, Anda boleh jatuh gitu, Anda boleh gagal, tapi gagallah secara bijak, ya kan? Artinya bisa direncanakan dalam tanda kutip gitu kan. Nah, sama pas kita menghadapi kondisi seperti hari ini, pandemi ataupun kita sebut saja tadi disrupsi yang disebabkan oleh hari ini ada COVID, kemudian sebelumnya sudah ada digital technology gitu kan, internet of things gitu kan, yang kemudian memaksa kita untuk segera berubah, kalau enggak kita akan gagal, termehek-mehek kita kawan-kawan sekalian. Tapi kemudian tadi itu dengan mentalitas juara, ya kan, dengan mindset juara, ya kan, dengan tadi kalau kata si Amy Wilkinson disebut sebagai creator's code gitu kan, bicaranya adalah fail wisely. Gak ada masalah Anda gagal gitu kan. Anggap saja itu sebagai ongkos belajar. Makanya kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya itu kan kita nyebutnya fail fast, learn fast. Gagal secepat mungkin dan belajar secepat mungkin. Biar apa? Biar kemudian kita bisa change and adapt. Kita bisa kemudian menikmati proses perubahan-perubahan tadi dan beradaptasi. Kalau nggak beradaptasi, maka kita akan menjadi layaknya dinosaurus. Mau dinosaurus? Nggak ada yang mau kan, karena sudah punah semuanya. Begitu kawan-kawan sekalian, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe ya. Dan nyalakan juga loncengnya, sehingga kemudian nanti setiap kita punya konten-konten baru kita bisa bagi-bagi lagi. Nah kawan-kawan sekalian, saya mau menutup di sini dengan sebuah ayat, yang ini doanya Nabi Sulaiman di surat Shad ayat 35. Ketika Nabi Sulaiman berdoa begini, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Artinya gini, ya Tuhanku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan. Ya, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang siapapun sesudah aku. Sesungguhnya engkau adalah Maha Pemberi. Ini kawan-kawan sekalian, energinya saya waktu baca ayat ini, energinya adalah energi seorang mentalitas juara. Ini winning mindset, ini winning mentality Nabi Sulaiman alaihissalam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.